Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman, kita kembali lagi di video kali ini. Kita mau bahas masih tentang reaksinya Pak Mahfud MD yang sedikit menjelaskan tentang kabinetnya presiden kita yang baru, yaitu Bapak Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka. Nah, untuk itu ayo kita dengerin sama-sama apa pendapat dari Pak Mahfud ya. Baik Pak Mahfud, Bapak sudah menyaksikan hari-hari ini, kira-kira sudah bisa membayangkan seperti apa kabinet Pak Prabowo, bagaimana birokrasi Pak Prabowo ke depan? Ya mudah-mudahan bagus lah ya. Jadi pembentukan kabinet ini kan hak prerogatif presiden. Sebagai konsekuensi dari kita berdemokrasi, yaitu memilih presiden secara demokratis, dan yang terpilih siapapun tentu harus kita dukung ya, karena ya negara harus berjalan, tidak bisa ada yang tidak puas lalu ngotot terus. Demokrasi itu begitu, ya sudah, yang kalah ngalah. Nah, betul nih, ini bahasanya betul, bahasanya bagus. Ini barusan Pak Mahfud MD yang kita kenal ya. Lanjut ya. Bukan ngalah maksudnya, yang kalah harus menerima fakta bahwa itulah pilihan rakyat. Seperti sering saya katakan, ya ketika seseorang termasuk saya, termasuk siapapun itu maju sebagai calon, pasti yakin bahwa dirinya tuh bisa dan bisa lebih baik. Tetapi ketika rakyat memutuskan bahwa yang lebih baik menurut rakyat itu si A, yang lebih baik dalam konteks ini Pak Prabowo, ya sudah kita terima, karena itulah demokrasi. Nah, keterpilihan itu harus disertai juga dengan pemberian hak prerogatif. Nah, sekarang kan Pak Prabowo membuat ya semacam kejutan tradisi baru ya. Ya. Menterinya banyak sekali, waminnya 2 kali lipat kayaknya dari menterinya. Tapi oke, itu tidak melanggar konstitusi. Tapi Pak Mahfud, Betul, ini kejutan dari Bapak Presiden terpilih. Pasti rakyat juga kaget, banyak yang berspekulasi. Ini nanti gimana nih, anggarannya 2 kali lipat dong, karena menteri sama wamennya lebih banyak nih. Ada 109 menteri dan wamen ya. Ini kejutan. Tapi kita nanti lihat gimana prosesnya berjalan dengan baik atau tidak, seperti itu. sendiri tidak membayangkan akan seperti itu jumlahnya kabinetnya. Saya semula tidak membayangkan, tetapi sesudah ternyata banyak, ya enggak apa-apa juga, itu urusan Pak Prabowo. Ada berbagai analisis ya, ada yang mengatakan wah itu titipan si A, itu jatahnya si ini, itu jatahnya si itu, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga semua yang berjasa dalam pemilu itu diberi porsi di situ. Itu bisa begitu juga ya. Tapi bisa juga, siapa tahu ya, Pak Prabowo itu kan bukan orang bodoh ya, dia orang pinter tuh. Ya. Jangan-jangan itu ada satu strategi yang sedang dia atur. Ya begini kan aja dulu. Entah apa maksudnya nanti kita lihat. Silakan masyarakat mengomentari dulu kira-kira gitu Silakan ya. masyarakat komentari dulu. Kan bisa banyak analisis tentang itu ya. Mungkin itu baik loh untuk satu strategi yang nanti akan dikeluarkan target dari strategi itu, goalnya mungkin akan dikeluarkan nanti dalam waktu tertentu. Jadi kita serahkan semuanya itu kepada Pak Prabowo, dan kita tentu tidak bisa menyatakan itu jelek sekarang. Ya sekurang-kurangnya 100 hari lah kita lihat ya sesudah dilantik itu. Nah, tetapi yang terpenting sebenarnya dari ini, demokrasi itu kan, ini oleh di Jogja kemarin sebelum ada yang bilang itu demokrasi itu kan sebenarnya alat untuk redistribusi kekuasaan, iya kan? Jadi bagusnya demokrasi itu, kekuasaan itu harus dipergilirkan secara periodik. Kemarin redistribusinya seperti itu, sekarang redistribusi lagi oleh Pak Prabowo. Ini kamu pakai ini, kamu pegang ini, itu bagusnya demokrasi, dan itu diatur secara periodik. Sehingga yang tidak kebagian di dalam... Betul ya, apa yang dikatakan Pak Mahfud kali ini memang benar-benar sesuai dengan porsinya Pak Mahfud MD. Kali ini saya setuju ya. Distribusi baru itu tidak apa-apa gitu, tapi nanti terus
pada periode berikutnya akan terjadi lagi hal yang Sehingga seperti ini. ini kita baca sebagai bagian dari redistribusi baru lagi oleh Pak Prabowo gitu. Iya, iya, dan itu perlunya demokrasi, tidak apa-apa. Nanti kan akan ada redistribusi lagi sesudah 5 tahun. Dan menurut saya tidak perlu 5 tahun sih. Nanti kan ini pemerintah ini berjalan tahun 2025 tuh sekurang-kurangnya setengah tahun tuh masih mencari pola. Karena ini banyak yang baru dan macam-macam. Ada nomenklatur baru, ada peraturan baru. Mencari fasilitas baru, ada yang kosong, ada yang benturan, itu pasti terjadi kan. Nanti itu mungkin setengah tahun sampai setahun. Itu awal 2006, pertengahan 2006 itu sudah orang mulai pengelompokan politik baru untuk pemilihan presiden 2009 seperti yang dulu kan. Mulai lagi menyiapkan untuk next. Dulu kan survei-survei sudah dimulai pada malah tahun 2020 kan. Tahun 2020 itu sudah muncul nama-nama yang akan bersaing waktu itu yang memang sudah nama Prabowo, nama Anies, nama Ganjar. Padahal itu baru tahun pertama, tahun kedua tahun gitu pertama, ya. lalu ada nama-nama lain Erlangga, Muhaimin, Mbak Puan. Tapi memang yang tiga ini sudah leading sejak 2020 dan disurvei terus. Dan itu akan muncul lagi nanti sejak tahun sekurang-kurangnya akhir tahun 2006 itu sudah terjadi regrouping baru di dalam politik. Itu hal yang wajar saja Untuk apa? Untuk redistribusi lagi. ya. Yang berkuasa ingin tetap berkuasa dan ingin solid, yang tidak berkuasa ingin ngambil atau mendapat bagian. Yang di dalam ini kira-kira tidak dapat bagian, dia akan grup baru kan biasa begitu. Dan itu bagus lah kalau demokrasi menurut saya. Nah, itu tadi penjelasan Pak Mahfud tentang kabinet gemoynya Pak Prabowo. Nah, untuk kali ini penjelasan Pak Mahfud itu luar biasa dan benar-benar bisa dimengerti. Artinya memang beliau untuk yang ini itu sesuai dengan kapasitas beliau. Bagaimana untuk teman-teman? Coba tulis di kolom komentar ya.